Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu kembali di pertemuan kali ini dengan topik pembahasan yaitu mendesain denah. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh siapa yang memimpin? Gusti. Aku lagi. Ya, oke. Marilah kita berdoa bersama sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Untuk materinya, tadi kan Andre sudah bikin, ya boleh di-share lah dulu. Baik. Apakah sudah terlihat? Teman-teman, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah. Kali ini saya mendapatkan contoh diagram ruang dari blog mahasiswa arsitektur di Universitas di Jawa. Nah, di sini dia membuat diagram ruang. Terdapat ruang keluarga pada lantai 1 atau lantai dasar dan yang lain-lain. Kemudian pada lantai 2 terdapat ruang studio dan lain-lain. Kemudian ini adalah denah lantai 1-nya. Dan ini adalah denah lantai 2. Dapat kita lihat bahwa di lantai 1, yaitu ruang keluarga, itu berhubungan ke berbagai ruang. Kita ambil contoh dari ruang tamu. Dapat kita lihat, di sini adalah ruang keluarga, kemudian langsung berhubungan dengan ruang tamu. Kemudian ada juga dari ruang praktek. Ruang praktek ini di dalamnya terdapat kamar mandi atau WC. Dapat kita lihat bahwa ruang praktek juga berhubungan langsung dengan ruang keluarga. Sama dengan halnya dengan kamar tidur utama dan yang lain-lain. Kemudian untuk di lantai 2, terdapat ruang studio, kemudian balkon, ruang tidur pembantu, ruang cuci, kamar mandi, atau WC. Dapat kita lihat bahwa di sini terdapat ruang studio yang berhubungan dengan ruang fitness. Dari ruang fitness juga berhubungan dengan kamar mandi atau WC. Terdapat juga di sini adalah sirkulasi di dalamnya. Kemudian di sini kita lihat pada share ini saya ambil dari video kedua yang diberikan Pak Wija di e-learning. Nah, pada bagian ini terdapat berbagai ruang, yaitu dari mood room sampai dengan powder room. Dan di sini ada keterangannya, yaitu public access, daylight view, acoustical privacy, and
plumbing. Kemudian untuk adjacencies ini adalah kedekatan antar ruang. Kemudian untuk yang memiliki lingkaran ini atau dia adalah yang berhubungan secara sebentar. Nah, karena masuk timbul di otak nih. Parah. Sebentar. Master Lanjut ya, nanti bedroom. kita bahas lagi. Nah, kan ada kedekatan antar ruang. Kalau kita yang bulat ini, yang lingkaran ini, yaitu berdekatan sekali. Contohnya master bedroom dengan master bathroom. Seperti ini contohnya. Master bedroom dengan master bathroom itu langsung berdekatan secara langsung. Dan ini adalah bubble diagram yang dibuat. Ini bubble diagram juga. Ada ruang publik dan ruang, maksudnya ruang yang bersifat publik dan ruang bersifat private. Nah, kemudian ini adalah dari bubble diagram. Kemudian setelah jadi ruangnya, dibuatlah menjadi blok diagram. Ini yang dibagi antar ruangnya, ada yang private dengan yang public. Ya. Nah, kemudian untuk yang hijau-hijau ini adalah sirkulasinya. Ya, mungkin sekian yang dapat saya ambil dari video 2 dan materi yang lainnya. Mungkin kita bersama-sama berdiskusi apa saja yang kita bingungkan dan apa saja yang perlu kita sama-sama belajar untuk diagram ruang atau blok dari ruang kita. Dipersilakan kepada teman-teman untuk berdiskusi kita bersama-sama. Andre, tolong Ya. ke slide pertama, Bang. Ini. Bukan itu. Selanjutnya. Ini. Ya ini. Lain. Ya ini. Yang apa nih? Panah hitam nih apa maksudnya? Ada yang keluar. Yang ke dalam. Itu akses keluar itu. Ya, akses keluar masuk. Keluar, masuk gitu. Kalau kita perhatikan dari yang garasi ini kan bisa masuk dari garasi, akses menuju ruangnya atau ke dalam rumahnya. Bukannya Kemudian, harusnya bolak-balik lah aksesnya tuh. Bukan cuma satu arah gitu. maksudnya? Ya loh. Kalau garasi kan bolak-balik, mobil masuk terus keluar lagi. Berarti panahnya tuh dua arah. Oh, enggak. Mungkin kalau yang punya kakak yang ini, yang sudah dia buat ini, entry ini adalah untuk masuk ke dalam ruang, ke dalam rumahnya. Kemudian kalau kita mau keluar, ya mungkin keluarnya juga sama juga lewat sini. Ya mungkin panahnya juga lah, ditambah juga. Mungkin itu tuh cuma mungkin itu tuh maksudnya tuh cuman kayak memberitahu kita itu tuh bahwa itu tuh ada pintu masuk, ada pintu, ya ada tempat sirkulasi untuk masuk ke dalam rumah gitu aja mungkin. Ya, benar. Bukan mungkin menunjukkan. Ya itu. Apa mungkin lebih baiknya dua arah gitu?
Bisa Biar kalau lebih jelas. untuk memperjelas. Tapi kan sebenarnya untuk satu arah juga untuk mewakilkan sih sebenarnya. Karena kan kalau mereka masuk ya bisa keluar lagi. Nggak mungkin mereka cuma bisa masuk nggak bisa keluar lagi. Ini pendapat pribadi. Iya. Kalau Nah, pendapat tuh harus 2 arah. kemudian kalau kita lihat kan entry untuk masuk-masuk, kemudian ke arah taman dan ke arah taman. Kalau kita lihat di denah, nah masuknya itu adalah dari garasi yang pertama, kemudian dari ruang tamu di sini. Nah, kemudian dari teras ini keluar juga. Nah, kemudian ada taman di bagian di sininya, di atas bagian atas ini. Nih, yang hijau ini. Iya. Sepertinya Mana pintunya? ini pintu. Kada kelihatan itu kecil garisnya. Apakah ada pintu lah? Pintu kayaknya nih. Tahu juga. Ya secara denahnya gitu. Hmm. Kayaknya Oke. outdoor nih ruangannya yang di arah taman nih outdoor sepertinya. Tapi ada dindingnya. Iya lah. Mungkin kaca, nggak tahu juga. Tapi kalau kaca, ya tahu lah. Mungkin itu maksudnya pintu kaca. Mungkin gitu sih. Ya mungkin. Iya, pintu kaca sih. Perpus, di mana ada perpus di sini? Lupa kali kata itu. Ada kayaknya perpus. Apa di luar sini perpusnya lah ya kurang tahu juga. Kan punya kakaknya. Nah, kita ke bagian ini. Nah, iya ini. Dia kan ada sekitar membuat berapa ruang inilah. 13 ruang. 13. 13. Dari 13 tersebut, nah ini kaitan ruangnya. Misalnya dari living room itu berdekatan dengan nomor berapa. Misalnya living room langsung berhubungan, maksudnya berhubungan dengan nomor 4 kitchen. Berarti living room ini dikasih lingkaran, menandakan bahwa gimana lah tadi itu bingung juga aku menceritakan. Mungkin langsung itulah apa kata kita tuh. Langsung apa Yang angka tuh apa? yang mana? 36, 315 tuh. Luas. Ya gini, kan kita lihat lo nomor satu ini ada mudroom nih, mudroom. Kemudian nomor 2 ini living room. Habis itu yang ketiga ini dining room. Nah, kaitannya di sini, misalkan ini nomor 3 kan, nomor 3 itu adalah dining room. Bukan. Itu yang Terus? 36 tuh nah. 36, 315, ya itu apa itu? Mungkin kebutuhan ruang lah, kebutuhan ruangnya. Kebutuhan ruang. Rata-rata kebutuhan ruang kayaknya nih. AV ini apalah? Square. Translate. Kalau di translate kebutuhan rekaman persegi. Tapi aku Itu mungkin luasan total ruangnya itu. Mungkin itu ya dalam sepertinya. mungkin itu dalam antara milimeter atau gimana gitu. Ya ini lain senti sepertinya. Ya itu mungkin milimeter itu. Kan biasanya memang milimeter gitu orang pakai. Harusnya kan meter kuadrat gitu kalau. Kadang meter kuadrat lah Gus, tapi coba besar lah meter kuadrat lah. Pas ya kalau sentimeter kecil. Oh iyalah. Ini meter kuadrat nih. Kayaknya luas itulah kayak luasnya ngitung luasnya langsung. Iya. Mungkin Persegi. soalnya kalau misalnya ini apa nih foyer itu kalau misalnya dikalikan ya berarti kalau 6 kali 6 itu. Iya, 6 kali 6 ini 3. Oh Iya, iya. 6 kali 6 kan 36. Gede Foyer lah. Foyer itu kan kalau nggak salah kan lobby loh kalau nggak salah. Ya, lobby. Ya mungkin lobby ya. Coba lihat di slide yang ada bulatan yang merah-merah itu. Sebelumnya. Mana foyer? Iya sih, kalau bahasa Inggrisnya lobby, foyer. Bahasa Indonesia ya. Nah ya, lobby kan.
Nah, kan kalau kita lihat di sini, di block plan itu, foyer di tengah-tengah sini. Dengan office. Laundry. Tapi master bedroom 50. Master bathroom. Nah, itu anu apa? Kamar mandi utama nggak sih? Ya, ya, ya. Kecil tuh. Kalau luasnya gitu. Master bathroom kalau ukuran 50 itu sudah besar sih. Besar, 5x10 loh. 5x10 sudah besar itu. Besar, anjay. Ini rumahnya Iya. besar, anjay. Besar rumahnya nih. Coba ke bagian denahnya, bagian denah. Gini sih kalau denahnya. Sudah ini menjadi Nah, block kan plan-nya. itu master bathroomnya itu hampir sama kayak anunya kamar utamanya. Kurang lebih. Ya. Mm-mm. Kurang lebih. Tapi kalau master bedroomnya besar lagi 195. Hmm. Oh iya. Oh, bisa ya? Kan Ini ini kan besaran keseluruhan. ya, Oh, mungkin itu tuh kayak kan ada kan kemarin kan di video sebelumnya itu yang bagian video keempat yang ada bapak-bapak itu. Itu kan ya, dia kan menentukan itu luasan minimum untuk ruangan tersebut tercukupi dengan furniture-nya gitu kan. Nah, itu kan ada luasan minimal gitulah. Aku ada buat itu sebentar dulu lah. Coba share. oke, siap, siap. Kelihatan sudah? Ya, kelihatan. Nah, itu. Mungkin itu tuh tadi itu maksudnya tuh gini. Apa? Ukuran minimal ruangan itu agar tercukupi semua kebutuhannya seperti tadi misalnya ini kamar tidur utama, kasurnya, lemari pakaian, meja rias. Kalau dihitung-hitung ditambah segala sirkulasinya dan furniture, habis itu ya itu di sini kan kalau punya aku kan jadinya luasan minimalnya kan yang dibutuhkan itu 7,74 meter persegi gitu. Ya, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat kamar tidur utama, luasan minimal yang kita butuhkan itu tuh 7,74 meter persegi gitu. Tapi kalau kita diterapkan 7,74 itu ke dalam desain, itu terlalu kecil sih. Karena minimal itu ya 3 kali 2,5 lah minimalnya. Itu terhitung sama sirkulasinya. Ya, sirkulasinya juga sudah. Ini kan nih, nah nih, yang ada pelaku. Ini kan pelaku. Di sebelahnya itu ada luasnya. Nah, itu luasnya itu kan dikalikan dua pelaku itu dengan luasannya tuh 80 cm. Didapat 80 cm kali 2 jadi 1,6 meter gitu. Di sini dapat anunya apa? Untuk sirkulasinya tergantung dengan berapa berapa orang yang ada di dalam ruangan itu gitu. Yang menggunakan. Berarti kalau ini intinya tuh kita tuh membuat tuh
kita buat dulu bubble diagram yang bulatnya lah, kan sudah kemarin loh. Ya. Nah itu, setelah itu tuh berarti habisnya baru kita buat yang skalatis, yang seperti kata tadi, skalatis yang berbentuk kotak. Nah, selanjutnya baru kita susun lagi ke dalam bentuk denah kasar lah. Block plan. Ya itu. Nah mungkin habis itu baru kita bikin denah yang ya bikin denah seperti biasa Umumnya lah denah pada. Ya. umumnya gitu ya. Ada yang bingung lagi apa enggak? Yang menjadi pertanyaanku tuh, kan kita kan kalau kita ngelihat yang tadi, yang ini, ntar. Nah, kalau pertanyaanku mungkin teman-teman bisa bantu juga kan. Nah, ini termasuk bubble diagram. Dalam artinya enggak kita kan dia ini ada 2 bubble diagramnya. Nah, yang satu tuh kayak gini. Oh, sama aja. Tar. Oh ya. Maksud. Maaf. Nah, jadi kan kita buat gini, yang seperti ini dulu, secara skalatis menyesuaikan dari kebutuhan ruangnya. Nah, dari mana kita mendapatkan garis-garis ini? Dari misalkan breakfast knock itu dengan kitchen. Itu adalah dari sini. Dari yang berhubungan inilah. Nanti kalau misalnya ada bingung, teman-teman bisa nonton videonya lagi yang di video 2. Nah, setelah kita membuat ini, baru kita membuatnya menjadi seperti ini. Menjadi di dalam kertas yang kemudian telah tersusun, kemudian kita lakukan pembuatan blok diagram. Nah, untuk blok diagramnya kan kita skalatis kan sesuai dengan misal ukuran ruang kita sekian-sekian. Nah, kan Bapaknya tadi bilang jangan mengotak seperti ini. Berarti misalkan kalau kita mau buat L tuh bagaimana menurut kalian teman-teman? Pembuatan dari bubble diagram tersebut, apakah masukan? Di sini ada lah denah yang sudah jadinya lah yang di video ini, screenshotannya sudah ada. Nah, sepertinya tidak ada. Bentar dulu lah. Nah, ini kan yang sudah jadinya kan? Ada tapi belum saya screenshot. Nah ya. Nah. Mungkin kalau kita mau buat, kalau ini kan di sini kan sudah jelas yang dia buat ini kan kotak gitu kan, ruang-ruangnya itu kotak. Nah, mungkin kalau kita misalnya mau buat yang seperti tidak kotak atau gimana gitu, mungkin kita bisa menyesuaikan atau kita menyesuaikan dengan bentukan ruang yang kita ukur gitu, mungkin. Ya. Yang sudah kita bikin, yang sudah kita tentukan, baru kita ketemu pola-pola apa namanya, pola ruangannya gitulah tadi lah, kayak misalnya bentuknya L, misalnya bentuknya seperti gabungan antara 2 kubus atau balok gitu kan. Nah gitu.
Sebenarnya aku juga masih bingung sih. Sebenarnya kalau misalnya bentuknya nggak kotak, nggak persegi panjang seperti Iya. di sini, gimana gitu apanya jadinya gitu. Berarti kita langsung nanyakan ke bapaknya tuh gimana? Mungkin Fajar tahu. Ajar. Kalau menurutku, aku tadi melihat Halo. bubble diagramnya itu mengikuti bentuk ruang yang kita pakai. Misalnya kan tadi L, mungkin saja Ya. bentuknya L, L. Tapi kan bentuk L-nya itu nggak sepenuhnya L gitu. Gimana ya maksudnya? Kan misal di ruang tamu itu termasuk sirkulasi utama. Di sebelahnya itu mungkin ada ruangan lain gitu mungkin kan. Jadi bentuk L-nya itu mungkin saja tidak sempurna gitu. Itu sih menurut saya. Bentuknya itu tetap mengikuti bentuk ruang yang kita pakai untuk bubble diagramnya. Itu. Gimana Andre? Apa yang masih kurang jelas? Yang masih bingung tuh yang mana sebenarnya? Bingung juga. Ntar dulu. Masih khawatir ya. Kalau aku bingung Sebenarnya sama pertanyaannya. enggak kan, misalkan kita nah, kan yang kayak gini misalkan punya kita ambil contoh yang awal. Nah, misalkan yang ini kan. Nah, ini kalau kita lihat ketika dia membuat diagram ruang ini, maka akan menghasilkan bentuk yang menjadi seperti ini. Boleh dikatakan ini adalah bentuk persegi lah. Dari bentuknya seperti ini. Jadi misalkan kita membuat bentuk ruang kita, ini kan dari persegi, misalnya kita mau bentuk L, itu gimana lah cara ini. L-nya tuh maksudnya bentuk seluruhnya tuh loh. Ya, tapi gimana Oh. cara kita gimana cara itu? Cara apa? Bisa menggambar menggambar di Zoom ini gimana? Hold aja. Keluar dulu nanti di share screen ada pilihan whiteboard. Nah, iya, benar sekali guys. Nah,
Misalkan kita buat yang seperti ini. Denah yang kita inginkan. Berarti untuk membuat pembuatan dari diagramnya itu kurang lebih kita ikutin kayak gini lah bentukannya. Kalau menurutku lah, kan bentuk apa itu? Bentuk denah kita tuh kan sebenarnya harus muat di side-nya itu loh intinya. Nah, Ya, benar. sedangkan punya Andre kan harus bentuknya apa tuh? Kayak L gitu kan. Jadi mungkin kita buat kan yang tadi itu kan ada anunya yang kotak besar tuh. Kotak besar dulu baru dimasukkan bubble-bubble-nya lo. Ya, Kalau punya Andre ini berarti bikin bentuknya anu dulu, bentuk L, baru masukkan bubble-bubble-nya itu. Setelah itu baru dibentuk jadi block plan gitu. Apa masih bingung? Mungkin bentar. Ada sedikit masuk di otak. Ulang kah? Ya. bentar. Coba silakan Gusti. Mungkin tuh kita tuh nanti jam menentukan bentuk apa sih namanya ini bentuk Ruangnya. rumah itu. Denahnya. Nanti itu tuh kita sesuaikan dengan block plan yang kita susun gitu. Jadi kita menentukan bentuknya itu setelah kita menyusunnya itu, bukan sebelum kita menyusunnya. Kayak di video yang kedua gitu. Dia kan itu kan menyusunnya itu sebelum dia meletakkan block plan-nya. Mungkin kita membentuknya itu setelah kita menyusun. Mungkin aku mau dulu. Ya. Bikin matiin kamera. Nanti kan kita kan bikin bubble diagram kan seperti ini, bulat dulu kan. Ya. Ya, anggapnya ini sudah anggapnya ini ruangannya lah sudah lah. Nah, ini. Nah, baru kita susun. Ya, misalnya seperti inilah gitu menyusunnya. Nah, ini kan sudah kan. Ya. Nah, sudah dapat gini. Ini kan namanya kan
Bubble. Ya, nah setelah ini baru kita buat apa itu namanya? Block plan. Bloknya. Block plan-nya kita buat sesuaikan dengan yang bubble yang kita buat tadi. Ya, inilah intinya lah. Nah, jadi kan Ya, tadi kan di sini kan ketemu kan bentuk dasar apa rumahnya itu seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan, salah.
Baru kita dapat bentuk dasar rumahnya itu seperti ini. Nah, jadi kan kita nggak menentukan ini duluan kan. Kita menentukannya setelah kita membuat block plan tadi. Dari yang awalnya kita membuat bubble diagram, lalu kita buat block plan, baru kita membuat ini membuat denah kasarnya lah gitulah, bentukan rumahnya. Nah, jadi mungkin ini kita tidak tentukan dahulu, tapi kita menentukan dahulu, kita menentukan pola-pola block plan-nya. Oh ya, maaf. Ada gangguan tadi. Ya, saya paham. Berarti kita nggak bisa langsung menentukan itunya lah, apa bentuk ruangannya lah. Iya, kita menentukan apa block plan-nya dulu, baru kita menentukan Denah. ya denahnya gitu. Enggak seperti kalau video kedua kan itu kan kita menentukan menentukan bentukan dasar rumahnya kan, itu kan jadi persegi panjang gitu kan. Tapi kalau kayaknya kalau kita menentukan itu duluan, agak susah gitu kita jadinya. Jadi gitu. Apa ada yang kurang jelas atau gimana gitu? Kalau tadi sejauh itu jelas prosesnya, paham. Boleh berpendapat ya? Silahkan. Silahkan. Menurutku dari penjelasan Gusti tadi kan, dari bubble diagramnya diubah ke block plan, lalu jadilah bentuk ruang yang akan dibuat. Ya. Jadi kalau menurutku mungkin saja bubble diagramnya itu L, mungkin saja itu menurut saya. Kan punya Gusti tadi itu bentuk bubble diagramnya itu seperti membulat gitu. Lalu pas diubah ke block plan, bentuk ruangnya itu menjadi hampir sama gitu dengan bubble diagramnya. Ya. Itu sih menurutku. Gimana Andre, masih ada yang bingung? Sudah cukup mungkin untuk pemahaman dari proses-proses terbentuknya ruang untuk menjadi denah. Oke, aku sedikit nambah lah tadi yang bagian Gusti. Kan kalau di bagian Gusti kan dibilang kalau buat bubble gramnya dulu, baru setelah itu bentuknya menyesuaikan dengan kebutuhan bubble gramnya. Kalau menurutku, ini menurutku lah, jadi sebelum membentuk bubble gram tuh kita harus tahu dulu ukuran side-nya itu gimana, bentuknya gimana. Nah, baru setelah itu kita pikirkan lagi cara-cara supaya ruang-ruang itu tadi bisa muat di situ. Jadi kemungkinan bentuk-bentuknya itu bisa menyesuaikan set atau menyesuaikan kebutuhan yang kita mau, asalkan sesuai dengan ukuran set yang ada di situ gitu kalau menurutku. Jadi nggak harus bubble gramnya dulu. Kalau mau bikin desainnya dulu mungkin bisa.
Tapi harus dipertimbangkan juga ruang-ruang yang mau dimasukkan itu ukurannya gimana gitu. Dan harus sesuai dengan set yang ada di situ. Gitu. Gimana Pak? Ada lagi yang dibingungkan? Ya, lumayan. Tidak bingung. Lumayan. Ya, mungkin setelah ini mari kita mencoba membuat denah kita dari bubble diagram. Disesuaikan dengan site kita. Kalau Iya, mungkin ada yang bingung nanti, ya silahkan saja berdiskusi di grup. Mungkin dari teman yang lain, apakah ada kebingungan lagi? Kebingungan? Kalau boleh tahu kita sudah berapa menit? Rekamannya nih nggak kelihatan menitnya gitu. Oh iya. Tapi seingatku tadi itu kita dari 10.20 lah. Mungkin ada 14 menit lagi lah mungkin. Oke, berarti masih ada waktu. Bisa share lagi lah. Yang tadi punya Andre. Yang tadi Andre, yang keterangan tadi itu. Lagi. Ya itu, stop. Ini akustikal privasi itu maksudnya gimana? Itu mungkin mungkin insulasi suara mungkin lah. Itu kan akustik gitu, akustik. Oh berarti ada sirkulasi suara yang masuk gitulah. Di sini keterangannya N ini no apa? Iya, no. Oh berarti suaranya tidak masuk gitulah. Di foyer. Bukan. Sepertinya tuh yang yes itu tuh kita memerlukan kayak privasi suara gitu. Jadi mungkin suara-suara dari ruangan yang di yes-kan itu perlu diredam, perlu diminimalisir lah gitulah anunya. Suara dari dalam atau dari luarnya gitu. Oh iya. Kalau plumbing itu tadi apa? Kalau plumbing itu kayak saluran air gitu. Jadi kan di sini kan dilihat kan yang yes kan itu kan kitchen, bedroom, bathroom, sama laundry. Nah ya kan. Jadi ruang-ruangan itu memerlukan saluran air atau pipa gitu. Itu seperti dining room, bedroom itu kan udah perlu kan, itu kan memerlukan saluran air gitu. Benar, saya setuju. Oh iya. Itu yang special equipment tuh apa itu tulisannya? Mana spesial? Yang banyak tuh. Oh, ini terdapat open segala mungkin perlengkapan lah dari ruang makan ruang masak ini atau dapur. Misalnya ada open, kemudian ada apa kata kita tuh? Magicom, segala tempat yang lain lah, yang biasa ada di dapur. Special equipment. Ya, seperti itu kan microwave, setelah itu ya itulah
Itu tuh kayak peralatan khusus gitu. Peralatan khusus yang memerlukan ruang lebih gitulah mungkin. Ya. Kalau kita lihat di laundry kan ada washer. Washer itu mungkin wastafel lah. Special equipment. Washer tuh bukannya yang untuk nyuci. Nggak tahu juga. Mungkin apa kata kita tuh mesin cuci lah washer lah. Dinger gitu. Dinger. Sebentar. Terus yang lainnya kenapa kosong? Ini memang kosong apa belum diisi ini maksudnya? Aku boleh bertanya, oh, Oh, silakan. Ya silakan. di tabel bagian nomor 3 Eject Science atau IMEDI itu yang dilingkar sama yang dilingkar itu cara penentunya gimana sih? Ini mengenai ruangnya tuh gimana sih? Coba kita lihat dari itunya lah, hasil dari bubblegramnya atau block plan-nya lah. Kan living room dengan dining room itu bukan berkaitan sih, memiliki hubungan erat lah anggapannya dengan kitchen nomor 4. Jadi kan 2 dan 3 memiliki hubungan yang erat dengan nomor 4. Coba kita buka. Oh, itu tuh maksudnya hubungan langsung dan hubungan tidak langsung gitu. Ya. Kalau yang coba tadi balik ke tabel ya, itu kan ada keterangan di atas tuh kan yang lingkaran tuh sama dan immediate apa sih bacaannya? Ya, kurang lebih immediate lah. Ya, immediate. Itu tuh berarti itu kayak hubungan langsung gitu. Jadi living room tuh berhubungan langsung ke kitchen, sedangkan living room ke dining room dan powder room itu tuh berhubungan tidak langsung. Berarti mungkin itu dipisahkan oleh ruangan lain atau sirkulasi masuknya tuh tidak langsung dari living room gitu mungkin. Itu kan kayak kitchen tuh itu kan berhubungan langsung dengan yang living room, dining room dengan breakfast room, breakfast ya itulah. Nah, itu kan berarti misalkan kan kenapa? Kita ambil yang paling mudah. Misalkan kita langsung ambil misalkan bathroom nomor 5. Nomor 5 itu berkaitan erat atau berhubungan langsung dengan nomor 8 dan 9 dengan bedroom atau dengan kamar. Ya. Mungkin dari saya seperti itu sih. Silakan Gusti tadi. Maaf saya potong. Enggak. Pas ya. Oke, paham. Makasih. Mungkin yang lingkaran ini langsung berkaitan lah, langsung kayak gimana lah kata kita. Memiliki hubungan langsung seperti yang kita pelajari di matriks. Ya. Nah, itu. Hubungan langsung dan hubungan tidak langsung atau tidak ada hubungan gitu. Ya, benar. Sini kalau misalnya tidak ada hubungan ya tidak ditulis gitu di sini. Jadi yang ditulis itu cuma yang berhubungan langsung dan yang tidak langsung gitu. Nah, di sini coba perhatikan di laundry. Ya, laundry 10. Itu kan tidak ada bulatannya. Coba Bang, tolong geser ke slide sebelahnya yang tuh. Ya, itu. Nah, di situ kan terlihat kan laundry itu tidak dia dipisahkan oleh selasar dari ruangan lain. Ini kan kayak selasar gitu kan di yang hijau-hijau itu. Ya. Nah, sirkulasi. itu. Ya, jadi dia tidak berhubungan langsung dengan yang lain. Karena yang lainnya berhubungan dengan selasar, bukan berhubungan dengan laundry gitu. Jadi dia tidak ada yang berhubungan langsung dengan laundry. Nah, gitu. Gus, bisa itulah Gus share yang apa denah yang apa kata kita tadi.
Dan yang sudah jadi, Gus. Aku stop dulu. Ini kan. Nah. Nah, di sini kan kelihatan kan, laundry itu kayak tidak berhubungan dengan apa-apa Bentar. gitu kan. Ya. Pintu laundry-nya masuk dari mana lah, Gus? Itu mungkin udah ada pintu kalau lah. Nah, aku juga nggak paham sih sini. Banyak yang tidak ada pintunya gitu. Iya, ini kan kasar lah. Iya, kasar. Ini kan masih kasar gitu. Breakfast nook tuh apa lah, Gus? Sudut sarapan. Oh, Ya kurang mengerti juga sih. nah mungkin itu tuh kayak sama aja kayak makan, kayak ruang makan, tapi dia pisah gitu untuk sarapan gitu. Mungkin itu Iya kayak sih. seperti tempat santai gitulah. Tempat santai Iya, iya. menikmati sarapan gitu. Biasanya kan kalau misalnya bangun pagi itu kan kita ya kayak masih ya kayak sempoyongan apa gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kalau kita langsung makan, kita kan kayak nggak ada kita kan bisa sambil santai-santai gitu kan. Kalau kita di ruang makan, kita kan nggak bisa santai gitu kan. Kita ada meja, ada apa gitu. Mungkin kalau di situ kita bisa santai gitu kan. Situ kan kayak mungkin itu kan sofa gitu kan dah. Ya, kayaknya sofa itu tuh. Jadi mungkin memang khusus dibuat untuk kita lagi sarapan supaya suasananya itu kayak santai gitu, mungkin gitu. Oh iya, ya. Kan tadi kita yang lingkaran-lingkaran kan. Misalkan kayak apa tadi? Laundry. Nah, laundry kan berhubungan dengan dari bedroom yang satu dan bedroom yang kedua. Nah, dapat kita lihat kan tidak ada lingkaran kan? Tidak ada lingkaran. Berarti itu berarti kedekatannya itu tidak langsung. Anggapannya tidak, apa kata kita tuh lah. Kedekatan tidak langsung berarti yang tidak memiliki hubungan langsung lah. Anggapannya kan kalau kita lihat master bathroom dengan master bedroom kan langsung jadi satu di dalam lingkaran, langsung berhubungan langsung. Nah, untuk laundry itu tidak memiliki hubungan langsung, tapi dia memiliki kedekatan dengan ruang bedroom satu dan bedroom yang kedua. Bisa dimengerti lah, atau agak sulit gue jelasinnya? Ya, bisa. Nah, jadi kalau kita kasih lingkaran ini adalah hubungan yang langsung. Tetapi jika kita tidak memberi lingkaran, berarti hubungan ruang itu tidak langsung. Mungkin saja seperti breakfast nook ini dan kitchen itu kan itu mungkin tidak ada pembatasnya gitu. Ya. Itu garis-garis di sini itu mungkin cuman menunjukkan itu tuh bawah itu tuh satu ruangan itu gitu maksudnya. Nah, paham lah. Ya. Kayak besar ruangan itulah mungkin gitu nah. Jadi mungkin ini breakfast room, living room dengan kitchen ini mungkin tidak ada pembatasnya gitu. Mungkin ini satu. Ya gitu mungkin. Tapi semua di sini dipisahnya sesuai dengan ukuran ruangan gitu. Iya, benar. Maksud saya paham. Ya itu.
Nah, kecuali seperti ini master bedroom, ini kan ada pintu, terus ini ada kamar mandinya kan, ada pintu juga. Nah, baru ini mungkin yang berbatasan langsung dengan tembok. Nah, ini seperti office, foyer, dan matroom ini kan kayak ada pintunya gitu kan. Berarti ini adalah suatu ruangan gitu mungkin. Ini juga nih seperti powder room. Kan ada pintunya. Kecuali laundry. Laundry ini kan sepertinya memang nggak ada pintunya ya. Kayak mungkin Ya, sepertinya ya mungkin ada suatu tembok yang pembatas mungkin lah. ya, mungkin ada pembatasnya tapi ada tembok yang tidak apa? Ada bolongnya gitu, temboknya gitu. Mungkin tidak ada pintu. Iya, ya. Jadi gitu. Ada lagi kah? Kalau dari saya mungkin cukup pemahamannya. Dari Rizky, apakah ada? Ya mungkin dari saya sih ya mungkin hanya melihat perbandingan dari video sebelum sampai video kali ini. Mungkin dapat wawasan di video ini semua diskusi hari ini. Ya. Atau dari Fajar ada lagi? Tidak ada, menurut saya cukup. Oke. Mungkin itu saja ya dari kita. Jadi kesimpulannya itu kita membuat, karena kita sudah membuat bubble diagram, jadi kita sekarang tugasnya yaitu membuat block plane. Setelah itu baru kita susun di atas tapak yang sudah kita buat kemarin agar lebih mudah gitu, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan susunan ruangnya, agar supaya pas lah gitu dengan tapaknya. Selanjutnya baru kita susun denah kasarnya. Dan setelah denah kasarnya baru kita membuat denah yang real gitulah. Ya gitu. Jadi mungkin hari ini kita upload progres dulu, baru mungkin antara hari Kamis ini atau Senin depan kita upload untuk konsultasinya, asistensinya, atau produk yang sudah jadinya, denahnya. Dan ini juga jangan lupa kita nih mungkin membuat tiga alternatif denah. Jadi, loh ini kalau Rizky keluar. Jadi jangan lupa kita membuat 3 alternatif denah dari block plane yang ada. Selanjutnya baru kita buat produknya. Oke. Ini Rizky mungkin jaringannya. Oke, apa ada pertanyaan lagi sekali lagi? Cukup kalau dari saya. Oke, mungkin cukuplah. Berarti sekian dulu untuk kita hari ini. Jangan lupa diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, sekian. Cukup untuk diskusi kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat dari saya dan dari teman-teman juga, mari kita saling-saling memaafkan. Dan saya akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa.